Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2, Ibu Dr. Retno Yuni Nur Susilowati, SE, MSc, AKCA, dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 13 izinkan kami mempresentasikan hasil project based learning kami yang berjudul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK terkait ekuitas, properti investasi, dan laba per saham pada PT Faslan Indonesia Terbuka. Baik, saya sebagai moderator Sanggapan Dia Rahman dan juga kawan-kawan pemateri ada Vicky Rafli Islami, Yusuf Septiawan, dan juga Robi. Oke, next. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau yang disebut PSAK merupakan pedoman utama dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. PSAK sendiri berfungsi untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan itu memberikan informasi yang relevan, yang membutuhkan, yang dapat dibandingkan dan mudah dipahami oleh semua pihak, seperti investor, kreditor, dan regulator. PT Faslan Indonesia Terbuka sebagai perusahaan publik yang bergerak di bidang properti dan real estate wajib mematuhi PSAK, khususnya PSAK 201, 232, 233, dan 240 yang mengatur penyajian laporan keuangan instrumen keuangan, laba per saham, serta properti investasi. Kajian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana penerapan PSAK tersebut dilakukan oleh PT Faslan dan bagaimana penerapannya mempengaruhi transparansi, kualitas, serta akurasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Oke, next. Baik, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Nama perusahaan itu sendiri yaitu PT Faslan Indonesia Terbuka dengan kode saham FAS, alamat Jalan Tembesu nomor 8A, Cambang Raya, Bandar Lampung, yang bergerak di bidang real estate atau pengembangan dan penyewaan gedung, di mana tanggal berdirinya itu pada tanggal 21 Februari 2011, jumlah karyawannya sekitar 29 orang, dan terdaftar di BI itu pada tanggal 8 Februari 2023. Next. Baik, adapun visi misi dari perusahaan tersebut, yaitu visinya menjadi pengembang gudang terkemuka yang dibangun sesuai kebutuhan pelanggan dengan layanan logistik yang berkualitas tinggi, dengan misi mengembangkan fasilitas logistik kelas dunia yang modern, membangun hubungan jangka panjang dengan mitra bisnis, mengembangkan talenta inovatif dan efisien, dan memaksimalkan laba atas ekuitas dengan disiplin keuangan yang tinggi. Okay, next. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Robi. Kepada Saudara Robi dipersilahkan. Oke, selanjutnya ada overview laporan posisi keuangan. Struktur keuangan PT Faslan tetap kuat dan stabil. Total aset menurun tipis dari 521,4 miliar menjadi 515,8 miliar. Sementara likuiditas turun dari 156,7 miliar menjadi 136,2 miliar. Dan ekuitas meningkat dari 364,7 miliar menjadi 379,5 miliar. Penurunan utang menunjukkan kemampuan perusahaan mengelola kewajiban secara hati-hati. Rasio DIR juga menurun dari 42,82% menjadi 35,90%, yang mencerminkan peningkatan kemandirian modal. Kondisi ini menunjukkan Faslan memiliki struktur keuangan yang sehat, dengan proporsi utang yang terkendali dan modal sendiri yang semakin kuat. Oke, next. Selanjutnya ada overview laporan laba rugi. Pada tahun 2023, PT Faslan mencatat laba bersih sebesar 98,8 miliar, namun turun drastis menjadi 14,8 miliar pada tahun 2024 atau menurun 85%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya pendapatan sewa gudang serta meningkatnya beban operasional. Laba tahun 2023 juga terdorong oleh kenaikan nilai wajar properti investasi sebesar 87,1 miliar. Sementara pada tahun 2024 tidak ada kenaikan nilai. Laba per saham atau EPS menurun dari 32,93 menjadi 4,84. Meski laba menurun, perusahaan masih dapat menjaga kegiatan operasional dan efisiensi beban agar tetap stabil di tengah tekanan pasar. Oke, next.
Tentunya ada overview laporan perubahan ekuitas. Nah, pada tahun 2023, ekuitas Fastland naik signifikan sebesar 83,65% karena adanya tambahan modal dari hasil penawaran umum perdana atau IPO. Sementara pada tahun 2024, meskipun laba bersih turun, ekuitas tetap meningkat sebesar 4,6% berkat pencadangan laba ditahan sebesar 180 miliar. Kenaikan ekuitas ini menunjukkan konsistensi perusahaan dalam memperkuat permodalan dan menjaga stabilitas struktur keuangan. Hal ini juga menggambarkan bahwa kebijakan manajemen dalam mengelola saldo laba dilakukan secara hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan. Nah, secara keseluruhannya, posisi ekuitas Fastland terus mengalami pertumbuhan positif dan berkontribusi pada stabilitas finansial perusahaan. Oke, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Yusuf. Pada Saudara Yusuf, dipersilakan. Oke, untuk selanjutnya sendiri itu ada overview arus kas, di mana laporan arus kas PT Fastland ini menunjukkan penurunan signifikan pada aktivitas operasi, di mana kas bersih dari operasi turun dari 13,9 miliar rupiah menjadi 39,4 juta rupiah. Arus kas dari aktivitas investasi juga turun dari 108,1 miliar rupiah menjadi 25 miliar rupiah. Sedangkan aktivitas pendanaan turun dari 104,7 miliar rupiah menjadi 21,9 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya ekspansi dan pembayaran kewajiban bank. Kas akhir tahun 2024 tercatat sebesar 8,1 miliar, turun dari 11,2 miliar di tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan kas, manajemen masih mampu menjaga likuiditas perusahaan. Kondisi ini menunjukkan perlunya efisiensi lebih lanjut dalam mengelola arus kas operasi ke depan. Oke, next. Selanjutnya itu ada overview rasio keuangan, di mana hasil analisis rasio ini menunjukkan bahwa profitabilitas menurun, namun struktur modal membaik. Return on asset atau ROA turun dari 4,56% menjadi 4,22% dan return on equity atau ROE menurun dari 6,51% menjadi 5,74%. Sementara itu, debt to equity ratio atau DER membaik dari 42,82% menjadi 35,90%. Hal ini menandakan pengelolaan utang yang lebih efisien. Net profit margin atau NPM juga hanya turun tipis dari 9,15% menjadi 8,89%. Penurunan rasio profitabilitas ini sejalan dengan turunnya laba bersih, namun efisiensi perusahaan masih terjaga. Secara umum, rasio keuangan menunjukkan bahwa perusahaan tetap berada dalam kondisi finansial yang cukup stabil dan sehat. Next. Selanjutnya itu ada implementasi PSAK. Yang pertama adalah PSAK 201, yaitu kita membahas tentang ekuitas saja, di mana PT Fastland Indonesia Tbk telah menerapkan PSAK 201 tentang penyajian laporan keuangan dengan baik, terutama dalam aspek penyajian dan pengungkapan ekuitas. PSAK 201 mengatur bahwa laporan keuangan harus menyajikan informasi posisi keuangan secara jelas, termasuk rincian mengenai ekuitas yang menggambarkan kepemilikan dan perubahan modal perusahaan selama satu periode. Dalam laporan keuangan Fastland, komponen ekuitas disajikan secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan dan dijelaskan secara rinci dalam laporan perubahan ekuitas sesuai dengan paragraf 54 sampai 80 PSAK 201. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh Vicky Rafli. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai implementasi PSAK 232 tentang instrumen keuangan penyajian. Dalam penerapan PSAK 232, PT Fastland Indonesia Terbuka ini telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya dengan benar, sesuai substansi ekonomi transaksi. Liabilitas keuangan seperti utang usaha, pinjaman jangka panjang, dan beban akrual itu disajikan terpisah dari instrumen ekuitas seperti saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Perusahaan juga mengungkapkan secara rinci transaksi pemegang saham seperti dividen dan tambahan modal dari hasil IPO tahun 2023 dalam laporan perubahan ekuitas dan CALK, sesuai dengan paragraf 35 sampai 38 PSAK 232.
Penerapan ini menunjukkan kepatuhan Faslan terhadap prinsip substance over form, yaitu bahwa penyajian laporan harus mencerminkan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Dengan demikian, penerapan PSAK 232 telah membantu perusahaan menyajikan struktur modal dan kewajibannya secara transparan, akurat, dan mudah dipahami oleh investor serta pengguna laporan lainnya. Next. Selanjutnya, implementasi PSAK 233 tentang laba per saham. PT Faslen Indonesia Terbuka ini juga telah menerapkan PSAK 233 dengan baik, yang dimana PT Faslen ini mengatur tentang penyajian laba per saham atau EPS sebagai informasi penting bagi investor. Perusahaan menyajikan laba per saham dasar basic EPS sebesar Rp32,93 pada tahun 2023 dan Rp4,84 pada tahun 2024 sesuai ketentuan paragraf 66-73 PSAK 233. Penurunan EPS sekitar 85% ini disebabkan oleh menurunnya laba bersih dari Rp98,8 miliar menjadi Rp14,8 miliar. Perhitungan dilakukan berdasarkan laba tahun berjalan yang dibagi dengan jumlah rata-rata saham beredar sebanyak 3,05 miliar lembar saham. Faslan tidak memiliki efek dilusi seperti waran atau opsi saham, sehingga hanya menyajikan EPS dasar. Semua informasi tersebut telah diungkapkan secara jelas dalam CALK. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menyajikan informasi laba per saham secara akurat, transparan, dan sesuai standar, sehingga memudahkan investor menilai profitabilitas per lembar saham. Next. Selanjutnya ada implementasi PSAK 240 tentang properti investasi. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan dan penyewaan gudang logistik, PT Faslen ini menerapkan PSAK 240 tentang properti investasi memiliki peran penting bagi PT Faslen Indonesia Terbuka. Pada laporan keuangan tahun 2024, nilai properti investasi tercatat sebesar Rp485,2 miliar yang merupakan sekitar 94% dari total aset perusahaan. Properti tersebut mencakup tanah dan bangunan yang digunakan untuk disewakan kepada pihak ketiga. Faslen ini menggunakan model nilai wajar, fair value model, untuk menggunakan properti investasinya, dan penilaian dilakukan oleh penilai independen bersertifikat, sesuai ketentuan PSAK 240 paragraf 32-35. Pada tahun 2023, perusahaan mencatat kenaikan nilai wajar sebesar Rp87,1 miliar, sedangkan pada 2024 tidak ada perubahan nilai karena kondisi pasar stabil. Semua informasi terkait lokasi, luas, nilai tercatat, serta pendapatan sewa diungkap dalam CALK sebagaimana diatur dalam paragraf 75-79 PSAK 240. Penerapan ini menunjukkan bahwa Faslen ini telah melakukan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan properti investasinya secara lengkap dan transparan, sesuai standar akuntansi yang berlaku. Next. Sekarang, kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu secara keseluruhan, PT Faslen Indonesia Terbuka ini telah menerapkan PSAK 201, 232, 233, dan 240 dengan baik dan konsisten. PSAK 201 memastikan laporan keuangan disajikan secara lengkap dan wajar. PSAK 232 menjamin klasifikasi antara utang dan modal dilakukan dengan benar. PSAK 233 memastikan laba per saham disajikan akurat untuk kepentingan investor. Dan PSAK 240 menunjukkan bahwa properti investasi perusahaan diakui dan diukur berdasarkan nilai wajar. Meskipun laba bersih menurun pada tahun 2024, penerapan PSAK secara tepat mencerminkan komitmen Faslen terhadap transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan yang baik sebagai perusahaan publik yang terpercaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Bagian terakhir yaitu kesimpulan presentasi. Kesimpulan pemaparan merupakan rangkuman dari pokok-pokok yang telah disampaikan yang bertujuan untuk menegaskan kembali inti pesan dan memberikan penegasan kepada audiens mengenai pentingnya topik yang dibicarakan, menyoroti strategi utama yang dapat diterapkan dan hasil yang diharapkan disarankan di bagian ini.
Kesimpulan memungkinkan khalayak bertindak atau merefleksikan informasi yang telah disajikan. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 13 terkait implementasi PSAK yang kami utarakan kepada PT Faslan. Mungkin kurang dan salahnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.